Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan, gaji 3 juta, kredit Avanza 4 juta, lunas oleh dia. Tapi berkurban tak ikut dia. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, maka kekuatan daripada kurban ini tidak terletak pada kemampuan. Kurban ini kekuatannya terletak pada kemauan. Karena di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tapi di mana ada kemampuan, tak ada kemampuan. Hilang kemampuan itu oleh ketidakmauan. Ibu dan bapak yang berbahagia, hukum. Apa hukum berkurban? Menurut jumhur ulama, hukum berkurban ini sunnah muakkadah, sunat muakkad. Mana dalilnya? Salasun hunna alayya faraid. Ada 3 macam perkara kata Nabi kepadaku hukumnya fardu, wajib. Wa hunna alaikum tatawwu'un. Kepada kalian kata Nabi tergantung kesanggupan. Apa yang 3 perkara itu? Al-witru wan nahru wa salatud duha. Pertama adalah salat witir, yang kedua adalah berkurban, yang ketiga adalah salat duha. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah tidak berkurban hanya untuk menunjukkan kepada sahabat yang lain bahwasanya berkurban ini tidak wajib. Namun Imam Hanafi, ibu dan bapak rahimakumullah, berpendapat hukum berkurban itu bisa menjadi wajib dikarenakan ibu dan bapak, pertama, perintah kurban itu diperintahkan setelah perintah solat. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Yang kedua, kalaulah tidak wajib kata Imam Hanafi, mana mungkin sanksinya adalah tidak boleh mendekati tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun harus ada 2 syarat seseorang dikatakan wajib dia berkurban. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, ada biaya makannya selama 3 hari. 3 hari yang dimaksud adalah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah fi ayyamit tasyrik. Jadi kalau hari tasyrik itu dia bisa makan 3 hari, lalu ada uang lain, ada tabungan lain, ada deposito lain, ada emas lain seharga kurban, menurut pendapat Imam Hanafi wajib dia berkurban. Maka ibu-ibu saya himbau 2-3 hari ini tengok-tengoklah cincin itu dulu. Habis 2-3 hari ini amainkanlah, karena cincin itu di tangan ibu-ibu akan bertambah dia. Tapi kalau dititipkan kepada Allah, insya Allah tahun depan bertambah dia. Amin ya rabbal alamin. Ini agak berlari kita dengan waktu, ibu dan bapak rahimakumullah. Selanjutnya, masuk kita kepada apa yang sering dipertanyakan oleh orang seputar kurban. Saya mulai dahulu pertanyaan yang sudah masuk. Nanti bapak ibu boleh sambung pertanyaan yang bapak ibu ragukan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tak bisa, nanti insya Allah saya minta kawan-kawan lain yang memberikan jawaban. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, apakah memang tidak boleh memotong rambut dan memotong kuku bagi peserta kurban? Bukankah yang tidak boleh dipotong itu adalah rambut dan kuku hewan kurban? Jawabannya ibu dan bapak, pertama, yang dipotong itu bukan, yang dibicarakan dalam hadis itu bukan rambut hewan kurban, tapi rambut peserta kurban. Yang dilarang memotong kuku itu kuku peserta kurban, bukan kuku hewan kurban. Itu satu. Yang kedua, mana dalil yang melarang kita memotong rambut, memotong kuku? Idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila telah masuk bulan Zulhijjah. Sekarang kan belum masuk nih bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhi, salah satu di antara kalian kata Nabi hendak berkurban atau sudah terdaftar menjadi peserta kurban.
maka dua hal yang disunnahkan. Falyumsik, hendaklah kalian menahan. Maksudnya kalian tak melakukan pemotongan. An sya'rihi wa asfarihi, hendaklah kalian tidak memotong rambut, hendaklah kalian tidak memotong kuku. Kapan itu terjadi mulainya? Tanggal 1 Zulhijjah. Kapan itu berakhirnya? 10 hari kemudian. Sampai hewan kurbannya disembelih, barulah boleh memotong rambut, boleh memotong kuku. Jadi tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku itu bukan semenjak pendaftaran. Nah, kalau semenjak pendaftaran tuh kacau juga dunia persilatan dibuatnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, mohon maaf, kuku yang mana? Kuku dua-duanya, kuku tangan, kuku kaki. Mohon maaf, rambut yang mana? Semua rambut. Termasuk mohon maaf, mencabut bulu ketiak itu tidak dianjurkan selama proses kita berkurban 10 hari tadi. Jadi tidak ada mencabut bulu ketiak, tidak ada mencabut bulu hidung. Kalau mencabut bulu hidung kita saya tak boleh, apalagi mencabut bulu hidung kawan. Ini buat-buat. Ibu dan bapak rahimakumullah. Itu satu yang paling banyak ditanyakan jamaah. Yang kedua, tentang penjualan bahagian kurban. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan Nabi SAW berkurban 100 ekor onta. Karena Nabi walaupun menyampaikan seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya membawa seekor hewan kurbannya, maka itu kurban dirinya dan kurban seisi rumahnya. Tetapi Nabi tak pernah berkurban satu, Pak. Nabi paling tidak kurbannya 2 kambing. Kabsyaini amlahaini dalam hadisnya, 2 ekor kambing berwarna putih. Paling banyak Nabi berkurban 100 ekor onta. 100 ekor onta itu paling tidak duitnya 3,8 miliar. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi kata Sayyidina Ali menyembelih 60 ekor. Lalu aku yang melanjutkan kata Ali 40 ekor. Setelah itu apa kata Nabi? Bagikan olehmu semuanya wahai Ali, lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan kulit-kulitnya, lengkap dengan bulu-bulunya, lengkap dengan taik-taiknya. Nah, kenapa Nabi tak menyebut daging lagi? Karena daging orang tak berdebat. Kenapa kok sampai bulu dan taiknya pun disebut Nabi? Bayangkan, sesuatu yang dibuang saja, sesuatu yang tak dimakan saja, masih diuraikan oleh Nabi penjelasannya. Apalagi sesuatu yang memang bisa dimakan. Contohnya kulit. Karena kulit ini persoalannya hari ini. Padahal kulit itu pembahasannya lebih spesial. Di antara pembahasan yang khusus tentang kulit, itu diungkapkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, disahihkan oleh sebahagian ulama hadis, dihasankan oleh sebahagian ulama hadis. Hadis itu kalau sahih dan hasan maka sami'na wa ata'na. Apa bunyi hadisnya? Man ba'a, siapa yang menjual jilda kulit, udhiyatihi kurbannya, fala udhiyatalahu, maka tidaklah dia berkurban. Jadi kalau kulit kurban itu dijual, maka tidak berkurban. Tadi malam ada yang bertanya, ada hadis yang menjelaskan kurban itu akan datang kepada kita Pak Ustadz, lengkap dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya. Betul. Terbayang oleh ibu dan bapak, kalau kulit itu dijual, maka nanti hewan kurban ibu dan bapak itu datang nanti menjadi saksi di padang mahsyar dalam keadaan tak berbaju dia. Nah, jadi kulit kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Selagi ada yang meminta, berikan. Selagi ada yang menginginkan, kasihkan. Selagi ada yang membutuhkan, kasihkan. Bagaimana
jika kita hanya membantu. Jadi yang paling aman itu tak ada bantu membantu di situ. Panitia itu tak usahlah mengambil peran pula di situ. Kasih saja ke fakir miskin kulit itu selesai perkara. Dahulukan orang yang minta. Selama orang itu masih minta, bagikan. Masih banyak juga lagi. Daripada membusuk dia, ada yang ingin membelinya. Sementara fakir miskinnya belum berkumpul. Pengurus hanya membantu menjualkan saja. Tapi seluruh hasilnya itu wajib dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana juga hewan kurban. Jadi dia tidak boleh menjadi plastik. Dia tak boleh menjadi pisau, dia tak boleh menjadi nasi ramas, dia menjadi apa? Segala kebutuhan fakir miskin. Itu tentang kulit. Kemudian Ibu dan Bapak rahimakumullah, sebelum kita buka tanya jawab, apa lagi rasanya seputar kurban ini? Kemudian berapa sebetulnya hak peserta kurban? Hak peserta kurban itu adalah sepertiga daripada hewan kurban. Jika dia yang mencari sapi itu sendiri, jika dia yang memotongnya, dia yang menguliti, dia yang membagi-bagikan, dia yang kemudian menyalurkan, itu hak peserta kurban itu sepertiga. Persoalannya sekarang, satu sisi kita berhadapan dengan hadis bahwasanya tidak ada upah kepada yang mengerjakan kurban. Satu sisi ini. Satu sisi yang lain, masyarakat Pekanbaru kalau ditambah harga kurban nih untuk mengupah pekerja, banyak yang tidak bersedia. Ini persoalan juga di Pekanbaru sekarang nih Pak, Ibu rahimakumullah. Kalau kita dengar ceramah Buya Gus Rizal Gazahar itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat itu, kan tegas beliau katakan, tidak ada upah sama sekali. Ini harta Allah. Kalau engkau minta upah, engkau sedang berurusan dengan Allah, meminta upah kepada Allah. Jadi panitia kerja itu tak boleh meminta upah apapun. Persoalannya di Pekanbaru ada orang kalau tak dapat daging, tak mau dia kerja Pak. Akarajokan ada pengurus katanya. Tentu tewas pengurus tuh. Kalau sendiri mereka mengerjakan. Maka Buya Gus Rizal Gazahar memberikan solusi. Berapa harga kurban tuh? Contoh tadi malam saya tanya, harga kurban berapa? 17.600.000 Pak Ustadz. Mestinya kan uang kurban habis Pak. Kalau harga kurban 17.600.000, tinggal sampaikan kepada peserta kurban 17.600.000 bagi 7. Maka keluarnya lebih kurang 2.514 kalau nggak salah. 2.514.000. Maka seluruh uang kurban itu habis. Mana uang kurban tahun kemarin? Nggak ada, habis karena menjadi sapi kurban. Nah, tapi kan kita butuh supaya pekerja kurban itu tidak menerima upah. Jadi supaya dia mau bekerja, bagaimana caranya? Maka karena kerja itu mestinya adalah kerjanya peserta kurban menurut Buya Gus Rizal Gazahar yang harus membayarnya. Peserta kurban membayar dia. Berapa nak dibuat? Misalnya 120.000 satu orang. Kan tidak lama kerja tuh. Dari pagi sampai jam 1, jam 2 cuman. Dikasih misalnya 120.000. Hanya itu saja. Berarti 2.514.000 tambah 120.000. Tambah dengan uang plastik memplastik, pisau memisau lain sebagainya. Anggaplah 50.000. Itu administrasi kurban. Maka seluruh uang kurban itu mestinya habis. Jadi uang kurban tidak dibelikan kasih. Uang kurban tak jadi kipas angin, tak jadi karpet dia, karena uangnya habis. Tapi sekali lagi Ibu dan Bapak rahimakumullah, banyak orang kalau tak dapat daging, disuruhnya pengurus bekerja. Ambillah itu. Inilah bila mohon maaf nafsu lebih besar daripada akal iman. Maka di Pekanbaru ini terpaksalah beberapa pengurus masjid dan ustadz tempatan membuat kebijakan.
Apa kebijakannya? Dari awal setiap datang peserta kurban disampaikan oleh pengurus masjid, hak ibu, hak bapak mestinya sepertiga. Ada keluarga bapak ibu yang bekerja? Tidak ada Pak Ustadz. Kalau begitu saya minta diikhlaskan sebahagian daging kurban ibu dan bapak dihadiahkan kepada yang mengerjakan. Deal. Suai. Maka akhirnya pengurus mengambil kebijakan macam itu. Wallahu a'lam, ini nilainya di mata Allah, tapi yang jelas sudah berhati-hati. Tapi kalau ditanya mana yang paling pas, memang diupah oleh peserta kurban. Tapi kalau diupah tak terdapat kesepakatan, sementara sapi kurban 5 boleh, pengurus seluruh cuma 20 orang, mati mendadak semua pengurus sore itu. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, ini perlu dipahami. Saya kira itu. Apa lagi ibu dan bapak? Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Pertama masak memasak, yang kedua ibu-ibu sama dengan pekerja tadi, ibu-ibu masak itu kan panitia juga. Jadi sudah saya jawab tadi di pangkal sebetulnya. Jadi yang kedua tak saya jawab lagi karena sudah terjawab yang pertama. Karena posisi ibu-ibu itu kan juga panitia tuh. Oke, saya jawab yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masak memasak. Ada 3 solusi ibu masak memasak nih. Ustadz Abdul Somad mengatakan boleh dimasak hewan kurban itu bila tahu itu punya siapa yang dimasak. Jadi jangan main masak-masak aja. Contoh, yang berduit jadi jalan merah ujung nih, di jalan merah nih, ditanya oleh panitia, Bapak mau sedekah kurban? Mau Pak. Bapak mau. Terkumpullah 9 orang. Atau anggaplah terkumpul 10 orang. 10 ini masing-masing mau dia menyerahkan 2 kilo. Ada bahkan semuanya diserahkannya. Dia suami istri berkurban. Kami cukup 1 kantong saja katanya. Yang 1 kantong lagi ambillah. Kami cukup ngambil setengah kilo saja. Yang 2 kilo ambillah kata dia. Dijumlahkan jadinya 20 kilo. Bolehkah itu dimasak? Boleh, karena jelas yang punya. Tapi bagi yang bersedekah itu nggak dapat lagi 3 kilo. 2 kilo setengah. Karena banyak pula bahagian ambo Pak Ustaz, ambillah, masaklah. Yang penting jatah ambo jangan dikurangi. Yai saya bilang. Itu nak masuk kajinya itu dah. Jadi bolehkah dimasak jika jelas siapa yang punya? Bisa dibuat di sini Pak Ustaz? Bisa. Temui saja yang kaya-kaya nih, banyak orang-orang berduit. Kenapa wajah-wajah berduit dengan wajah-wajah tak berduit nih? Yang berduit itu jumpai, mintakan. Saya yakin banyak yang ikhlas. Kami di Asofa dulu ibu dan bapak sering melakukan itu. Saya tanya, bapak ngambil? Enggak Pak Ustaz. Saya masak izin Pak Ustaz. Saya masak, enggak saya kasih lagi beliau. Berarti jelas yang dimasak daging siapa? Yang kedua, Ustadz Mustafa Umar, ini daging kan daging bersama, daging masyarakat. Boleh masyarakat memasaknya? Boleh jika diizinkan oleh peserta kurban dan memang dinikmati oleh semua. Maka umumkan, dibuatkan akadnya, dibuatkan persetujuannya. Jangan nanti panitia makan anak-anakku mencelengok-mencelengok.
Ang jauh lo, jauh lo tu. Tak boleh. Karena itu hak mereka juga. Jadi umumkan berulang-ulang, Bapak Ibu siang ini kita makan bersama, tidak ada yang terkecuali. Ini daging bersama, semuanya makan di situ. Memang milik warga. IKMI sering melakukan seperti ini. Tetapi itu ibu-ibu rahimakumullah, Bapak yang kami muliakan, milik bersama dari semua ke semua. Tidak ada yang terzolimi. Ini panitianya makan. Tak boleh. Yang ketiga, ambil solusi dari uang administrasi kurban. Jika tak mau berheboh-heboh di situ, situ aja belit nasi bungkus, selesai dia. Jadi mana yang paling baik? Tiga-tiganya baik. Yang tak boleh itu yang macam tadi, ambillah Ustaz, tapi jatah hamba jangan dikurang. Jadi yang kami masak lagi yang siapa kalau begitu? Ya Bu ya. Oke, siapa lagi? Ya, bentar. Habis Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per kilo atau? Per kilo atau per kakak. Karena begini Pak, kalau satu kantong misalnya isinya 1 kilo, ada satu kakak punya 5 anak, tambah suami istri berarti 7. Isinya 1 kilo. Sedangkan ada satu kakak, cuma 1 orang. Baik. Baik, kalau Bapak tanya kepada saya, mana yang lebih baik, per jiwa atau per kakak? Kalau ini untuk masyarakat bukan peserta Pak ya, peserta kan jelas haknya itu. Kalau Bapak tanya kepada saya, jauh lebih baik per jiwa. Jika telinga Bapak agak tabah mendengarkan cerita orang. Karena orang Indonesia ini asal mendengar bahagian ini kurang, heboh dunia persilatan nih. Karena orang Indonesia ini Pak, matematikanya yang laju menambah, mengurang, mengali, berbagi dan kurang. Tiba berbaginya tidak masuk kelas. Maka kalau ditengoknya kawan dan cik ko banyak membawa, dan seketek ko inyo punya seketek membawa, padahal yang ini banyak anaknya. Kalau bisa disepakati itu di Al-Maun jadi contoh di Pekanbaru. Cobalah diskusikan lebih serius lagi. Kalau bisa itu diwujudkan, saya sampaikan kepada masyarakat, contoh oleh kalian Al-Maun. Tapi kalau berhasil bilang saya ya, kalau tidak berhasil diam-diam saja. Ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bunyi hadisnya kan apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa seekor hewan kurbannya, maka itu kurban seisi rumahnya. Tapi tidak perlu mesti dibawa seisi rumah itu nama seluruh Pak. Cukup namanya satu, administrasinya tetap ada karena kan disebut namanya Pak. Allahumma taqabbal hadza, ya Allah terimalah ini dari sebutkan namanya. Kan kalau tibanya di rumah Bapak bertujuh, kan payahlah menyabit tujuh-tujuhannya. Sedangkan menyabitkan 7 peserta aja lah payah kan. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, satu hewan kurban itu seisi rumah. Itu batas minimal, bukan batas maksimal. Karena Nabi tak pernah berkurban satu. Nabi berkurban paling tidak 2 kambing, paling banyak 100 ekor onta. Gitu Pak. Saya lupa Ibu Bapak satu. Pas saya mumpung ingat, bagi penyembelih Ibu dan Bapak mohon maaf. Bagi penyembelih saya ingin menyampaikan 2. Mana yang lebih afdal? Pisaunya didorong atau ditarik? Didorong, betul. Jadi seafdal penyembelihan pisaunya didorong, bukan ditarik. Seafdal penyembelihan kalau bisa hanya sekali dorong selesai, tak boleh ditarik lagi. Maka pisau itu pisau paling tajam. Jangan seperti kebanyakan di Pekanbaru, dia bukan memotong tapi menggergaji hewan kurban. Maka kulit itu terkoyak-koyak aja.
Pengurus daftar ke IKMI tanggal 25 Juni. Itu gratis. Kalau nak nyumbang boleh, tapi itu gratis. Itu pelatihan penyelenggaraan hewan kurban secara ihsan, secara baik. Yang kedua, mana yang tepat doanya? Wajjahtu apa inni wajjahtu? Pemotong. Terus tahu tu pemotong tu jangan modal-modal bismillah ya Allahu akbar aja. Lebih tepat inni wajjahtu. Inni wajjahtu doa waktu menyembelih. Wajjahtu doa iftitah di waktu salat selain Allahumma ba'id. Itu harus diketahui. Bunda terakhir ya Bunda. Nah, saya ke rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bun? Peserta kurban minta disisih panitia. Panitia kurban meminta sebahagian yang spesial maksudnya. Kaki itu siapa yang punya? Yang punya kaki itu pertama hak peserta kurban. Tanya dulu peserta kurban. Boleh dia mengambil satu-satu. Jangan 4 sekaligus. Awak berkurban 1 di antara 7, mengambil 4. Ambo Pak Ustaz, daging dah ba'a kurang dah. Tapi kaki ambil yo. La ilaha illallah. Cik, berlebih kaki itu diutamakanlah yang patut diutamakan, terutama yang pandai memasaknya. Kalau panitia itu pandai memasaknya, selagi dia tidak zalim kepada hak orang lain, kasihkan, tak ada masalah Bunda. Yang tak boleh tu inyo panitianya berkurban tidak ompek sekali bau dia. Tu belum lagi onderdil lain. Macamlah sudah. Gitu ya Bunda ya. Karena sudah berbunyi Ibu dan Bapak, saya pamit ya. Mohon izin ya semua. Hari hujan pula, alamatnya belum tahu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kapan-kapan kita ulang balik. Kita sambung kembali. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.